Halo Smooners, selamat datang di Podcast For You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Nah, pada kali ini kita kedatangan salah satu tamu yang merupakan orang spesial, yaitu guru SMA Negeri 1 Manggar. Guru ini merupakan salah satu wanita cantik, bertalenta dan yang sangat luar biasa, di mana beliau mempunyai banyak prestasi, segudang prestasi, tidak hanya prestasi terhadap beliau sendiri dan merupakan prestasi beliau, tapi juga beliau berhasil membimbing anak-anak SMA Negeri 1 Manggar sendiri sehingga mereka mempunyai prestasi-prestasi yang gemilang. Nah, beliau ini juga merupakan lulusan dari University of Birmingham, Inggris, dengan gelar, maaf nih ya kalau misalnya saya salah bilang atau salah kata, yaitu MA Teaching English as a Foreign Language. Salah satu prestasi beliau terbaru yaitu 12 paper terpilih untuk mengikuti The 12 ISOFL, yang yaitu merupakan konferensi bahasa tingkat internasional yang tepatnya dilaksanakan pada bulan Oktober yang lalu. Nah, penasaran siapa wanita cantik ini dan guru cantik ini? Mari kita sambut Mem Winda. Halo Sarah. Halo Mem. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Sekarang sedang kegiatan apa nih Mem? Saat ini seperti biasa ya, sibuknya biasa BDR. BDR. Ya. Jadi ngasih tugas yang ngasih materi juga lewat online seperti itu. Selain itu ya sibuk ikut beberapa kegiatan di sekolah kita seperti pelatihan untuk para guru dan lain sebagainya. Ya soalnya yang Sarah tahu itu Mem Winda itu salah satu guru yang sibuk loh guys di sekolah ini. Sibuk banget nggak Mem? Iya betul sekali. Jadi makanya ya kalau ada siswa yang nyari saya itu agak repot ya. Sibuknya banyak. Banyak. Apa aja tuh? Mostly sih memang sibuknya di depan laptop. Di depan laptop tuh ya banyak kejar setoran menulis ya. Kemudian melakukan berbagai project juga dengan siswa terkait menulis. Jadi kayak banyak banget project-project yang sedang Mem lakuin nih sekarang. Iya betul sekali. Salah satunya apa tuh Mem kalau boleh tahu? Salah satunya itu kan saya menginisiasi yang namanya writing class, yang bukunya salah satunya ada di depan sini. Ada di depan ini ya guys. Ya betul sekali, Getting Around East Belitung. Nah sekarang sedang tahap kedua, ya ini pengen menyusun karena itu masih satu edisi ya, jadi kayak belum komplit dan kita ingin melengkapi tempat-tempat atau destinasi wisata yang ada di Belitung Timur seperti itu. Jadi project ini mostly kita kerjakan secara online karena di samping memang masih BDR situasinya ya, PPKM, kemudian juga mostly saya lebih mudah di reach secara online. Oke. Target untuk project-project ini ada berapa nih kira-kira Mem? Well, untuk tahun ini rencananya ada rencananya akan ada 2 launch buku. Yang pertama yaitu Getting Around East Belitung, udah di spoiler ya. Iya. Yang kedua udah dapat spoiler nih. Yang kedua nanti masih dalam konsiderasi saya, rencananya mau publish juga kalau bagus itu resep-resepnya kelas 12. Kelasnya Sarah ya salah satunya. Tugas. Iya betul. Tugas. Ya tapi itu kalau bagus ya. Kalau bagus tapi ya. Betul. Punya Sarah masuk nggak nih kira-kira? Limping ya kalau nggak salah. kita pikirkan terlebih dahulu. Iya limping soalnya. Ya seperti itu. Jadi rencananya karena kan resep-resep ini variatif sekali. Iya. Jadi sangat variatif. Betul. Dari local cuisine, kemudian ada juga traditional, and kemudian ada juga international. Jadi masih di dalam tahap dipertimbangkan. Dipertimbangkan. Ya. Yang bikin project-project ini Mem sendiri atau banyak siswa nih? Project ini ya tentu saja awalnya dari kepala sekolah kita ya, yang memberikan tidak hanya inspirasi namun juga memberikan ruang gitu bagi saya dan beberapa guru lainnya untuk mengajak siswa-siswa yang mau. Jadi saya menggarisbawahi kata mau ya, karena percuma juga kalau dia smart, pintar abis gitu, namun
willingness-nya atau kemauannya kurang gitu. Jadi yang mau karena saya butuh komitmen untuk ikut project ini. Jadi nulisnya bukan hanya sekali gitu, sekali saya terima kemudian langsung publish, tidak. Jadi buku-buku yang ada ini salah satunya ya, salah duanya ada di belakang sana. Jadi ini udah jalan 2 tahun. Jadi tulisan-tulisan yang masuk itu melewati proses editing ya 2 sampai 3 kali. Jadi kalau saya rasa belum pas, maka saya akan meminta siswanya untuk menulis kembali. Padahal sebenarnya kalau saya mau itu sih gampang. Cuma saya ini salah, I can correct it directly. Cuman saya mau ada siswa juga terlibat di dalamnya seperti itu. Iya, oke, Mem. Berarti kalau misalkan teman-teman di rumah nih mau baca buku yang ini yang udah hasil dari proyek-proyek Mem bareng-bareng siswa yang lain tuh gimana? Apakah ada e-booknya atau harus beli bukunya nih? Oke. Sementara sepertinya sudah di perpustakaan ya. Sudah ada di perpustakaan sekolah, mungkin nanti akan ada juga di kafe literasi. Oke, siap. Jadi kalau buat teman-teman yang mau baca, yang mau cari inspirasi dan ilmu-ilmunya, silakan baca buku yang ada di depan ini. Oke. Jadi Mem, sebenarnya pembahasan kita pada kali ini tuh Sarah mau tanya-tanya tentang seputaran beasiswa. Oh ya, oke. Seperti yang tadi Sarah udah bilang dan Sarah sebutkan bahwa Mem merupakan lulusan dari University of Birmingham, Inggris. Ya, itu cerita sedikit boleh nih Mem. Maksudnya pengalaman Mem dari SD sampai bisa mendapatkan beasiswa itu gimana tuh? Oke, I'd love to. Iya. Oke, jadi dari SD kelamaan ya kayaknya. Dari SD, SMP, SMA, singkatnya saya memiliki cita-cita gitu ya untuk meraih pendidikan tinggi. Tapi waktu SMA itu masih sebatas kalau kalian sekarang mungkin bilangnya halu gitu ya. Jadi kalau saya termasuk salah satu siswa yang sangat menyukai bahasa Inggris pada saat itu, di tengah-tengah teman-teman yang benar-benar tidak merasa bahwa bahasa Inggris itu penting. Jadi tiap misalnya ada teman-teman nanya apa sih belajar bahasa Inggris ini sok-sokan tuh kalau dibilangin ya. Terus saya selalu bilang kayak well I want to go to Paris gitu ya. Padahal saya dulunya waktu SMP bahkan mungkin tidak tahu bahwa ternyata Paris itu tidak berbahasa Inggris seperti itu. Kemudian tapi jawaban-jawaban itu yang disebut mungkin oleh Arai di buku yang kedua, seri Laskar Pelangi yang kedua, bahwa Tuhan itu memeluk mimpi-mimpi kita gitu. Tanpa saya sadari ternyata itu menjadi semacam doa seperti itu. Jadi kayak kalimat doa gitu yang akan dijawab Tuhan beberapa tahun lagi gitu. Nah, waktu kuliah S1 mimpi-mimpi ini mulai terformulasikan kayak ternyata kuliah atau berangkat ke luar negeri itu tidak menjadi sesuatu yang mustahil seperti itu. Jadi nothing is impossible berkat inspirasi dari dosen-dosen di sana. Karena saya memang jurusan bahasa Inggris, otomatis ya dosen-dosennya juga mostly lulusan dari luar negeri, baik itu S2 ataupun S3, beragam negara, baik itu dari Australia, Amerika, Inggris dan lain-lain ya. Jadi waktu S1 keinginan untuk belajar menempuh pendidikan yang lebih tinggi ke luar negeri itu makin menggebu. Makin menggebu dan saya mulai berpikir bahwa ini it's time for me to work with it. Jadi jangan cuma sekadar mimpi di kepala doang gitu, saya harus mulai bekerja gitu. Nah, jadi itu pertama kali saya mendapat beasiswa itu memang dari SMA, dari Sampurna Foundation. Kemudian di awal S1 itu juga mendapat beasiswa PPA namanya, saya nggak tahu sekarang kayaknya tidak ada lagi tuh beasiswa akademik ya untuk yang akademiknya memang bagus. Nah, di akhir itu S1 saya di closing dengan memperoleh beasiswa namanya IELSP, yaitu Indonesia English Language Study Program. Jadi itu beasiswa exchange student, pertukaran ke Amerika Serikat. Jadi saya pernah ke Ohio University itu di April hingga Juni 2009. Ya, itu langkah konkret dari pengejaran beasiswa tadi ya di S1. Nah setelah itu bekerja dulu. Ada sebenarnya sempat terpikir bahwa mungkin saya harus langsung S2, tapi waktu itu lagi-lagi ya kita bicara soal zaman, karena zaman mempengaruhi keputusan juga. Pada saat itu belum
belum banyak yang orang dari S1 harus langsung lanjut S2. Kalau sekarang udah biasa sekali lanjut S2 langsung S3 Langsung gitu ya. S3. Nah, kalau dulu lebih trennya itu kerja dulu gitu ya. Jadi saya otomatis harus memendam rasa gitu, memendam keinginan yang menggebu-gebu tadi. Saya selalu niatkan saya harus S2 nanti gitu. Dan itu harus keluar negeri. Walaupun mungkin saya sudah menikah, walaupun nanti saya sudah punya anak, itu di 2009 gitu ya. Nah, perjuangannya panjang sekali. Maksudnya saya coba beasiswa ini, beasiswa itu, untuk kemudian ternyata berjodoh dengan LPDP di tahun 2016. Jadi di 2016 itu saya lolos seleksi LPDP. Jadi seleksinya ada tahapan-tahapannya, seleksi berkas, kemudian ada seleksi wawancara, ada seleksi essay on the spot waktu itu, dan saya berhasil berangkat pada tahun 2016 bulan September ya, kalau tidak salah 12 September saya berangkat lewat Dubai kemudian ke Birmingham. Wow, keren banget. Banyak banget ternyata yang Mem bisa dapetin dari mulai SMA ya Mem tadi. Dari yang awalnya dari beasiswa Sampurna, lanjut ke beasiswa PPA namanya, terus habis itu lanjut ke IELSP yang IELSP Amerika. Nah, yang di IELSP itu pertukaran pelajar atau memang lanjut ke S1 ke sana tuh? No, itu non degree, jadi cuman 8 minggu waktu itu kayaknya lama ya, 8 minggu ya, masih unyu-unyu gitu ya di S1. Jadi kita mendapat chance belajar di universitas terbaik di Amerika itu selama 8 minggu, belajarnya tentang intensive English, yaitu ya speaking, writing, kemudian juga banyak membahas tentang American culture. Jadi kayak kita membahas deeper tentang bagaimana sih kehidupan orang Amerika seperti itu. Jadi saya salah satu yang mendapat chance ke Ohio University. Ada juga yang angkatan lainnya ke universitas-universitas lain. Itu seleksinya di Indonesia aja atau seluruh dunia? Kalau untuk IELSP kan depannya ada Indonesia, otomatis itu adalah beasiswa untuk mahasiswa yang ada syaratnya waktu itu, agak lucu sebenarnya. Syaratnya adalah untuk mahasiswa yang belum tamat S1. Jadi ada syarat harus belum tamat. Nah, Harus sedangkan jadi sedang menjalani betul pendidikan S1 minimal kalau tidak salah semester 5 ke atas, sudah lama juga ya, agak lupa. Nah, waktu itu sebenarnya saya sudah dalam proses mau lulus S1. Jadi kayak udah proses skripsinya udah tahap finishing, kemudian juga sudah sidang. Namun karena syarat beasiswa tersebut adalah harus menunda wisuda, saya harusnya wisuda April, kemudian ditunda menjadi Juli 2009. Oke, Mem. Nah, dari seluruh beasiswa Mem, cara Mem meraih beasiswa itu, cara belajarnya, pernah nggak sih ngalamin suatu kegagalan nih? Kegagalan ya, kayaknya saya sudah berteman baik gitu ya dengan kegagalan. Kenapa saya bilang berteman baik? Karena tentu saja alhamdulillahnya setiap saya mencoba untuk apply beasiswa itu tidak pernah lolos sekali. Maksudnya sekali one go gitu ya. Langsung beberapa teman nih, sangat gitu. lucky ya. Kalau saya enggak. Jadi untuk IELSP itu saya lolosnya justru di kedua kali. Jadi pertama kali gagal, nangis, tes lagi gitu ya. Dan alhamdulillah dapat. Nah, untuk LPDP sama juga sebenarnya. Jadi pertama kali ikut itu sudah wawancara, ternyata gagal. Jadi wawancaranya kalau LPDP dulu ya sebelum corona itu di STAN, saya dapatnya di Tangerang. Itu wawancara secara langsung ya? Secara langsung, iya, 3 orang wawancara. Dan di apa namanya ya, namanya pewawancara ya, dipukul-pukul gitu, dihajar-hajar. Iya, secara verbal seperti itu. Jadi dicari-cari gitu, ini orang bener nggak gitu, ini kuat nggak mentalnya seperti itu. Nah, jadi ditekan ya betul. Ditekan. Well, bilangnya ditekan, ya mungkin agak sadis ya kedengarannya. Tapi kira-kira seperti itu. Jadi untuk LPDP sendiri itu sudah yang kedua kalinya saya lolos. Nah, sebelum mengambil keputusan untuk mencoba LPDP, sebenarnya saya juga udah mencoba beasiswa lainnya juga gitu ya. Kalau di list mungkin ada sekitar 3, saya lupa 5 mungkin, dan itu sudah dikirim gagal gitu ya, ke Jepang, Monbuko itu gagal, kemudian ada juga ke Amerika juga waktu itu prestasi Amerika. Saya kurang tahu sekarang, kayaknya beasiswa itu banyak berkembang ya, kayak IELSP kayaknya nggak ada lagi, kemudian ada yang baru lagi seperti itu. Jadi
jika bicara apakah saya pernah gagal, well ya, totally, pasti banget gitu. Cuman kadang orang hanya melihat pada saat kita suksesnya aja, atau cuman kayak ngeliat, oh kayaknya nyaman lah, Mem pun memang pintar, langsung lolos. Tidak, Langsung tidak lolos. seperti itu ya. Karena kan saya tidak mungkin koar-koar tentang betapa banyak Persiapan betul. Mem yang sudah Mem Persiapan, lakukan. berapa banyak energi, kemudian waktu yang harus saya alokasikan untuk bisa berada pada tahap tersebut. Oke, Mem, biasa nih kan tadi tuh berarti kan persiapan yang Mem lakukan tuh banyak banget nih. Dan mungkin dari belajarnya gimana, berkas-berkas persiapan berkasnya dan persiapan wawancara segala macam. Kadang ada nih dari kita-kita yang mau instan nih, misalkan aku pengen beasiswa ke luar negeri, cuman dia nggak ada ngelakuin persiapan, IELTS-nya nggak ada, TOEFL-nya nggak ada, nggak belajar gimana-gimana, langsung tacap daftar gitu. Ya, Gimana tuh Mem? betul betul sekali. Jadi terutama generasinya kalian ya. Generasi Itu kalau saya. iya betul. Sebelum kalian juga ada gitu Iya. yang kayak nemuin saya, kemudian bilang, Mem, aku pengen dong apa namanya Dapat ke luar beasiswa negeri, nih. dapat beasiswa ke luar negeri, entahkah itu dalam bentuk exchange student selama SMA ya, ataupun S1-nya mau ke luar negeri. Nah, cuman kadang orang itu yang membilang tadi, tidak semua orang itu bercerita detail gitu tentang prosesi mencapai sebuah beasiswa itu. Jadi Sebuah kayak pencapaian pikirnya mereka. gampang gitu kan. Nah, yang lebih parah lagi itu pikirnya gampang, menggampangkan prosesnya, kemudian tidak bertanya, atau bertanyanya juga tidak membaca. Jadi saya agak-agak kurang pas gitu kalau ada siswa gitu ataupun adik-adik junior-junior di universitas juga, karena Mem juga termasuk ke dalam mata Garuda LPDP, itu kami bertugas untuk menggait anak-anak S1 yang ingin lanjut ke S2 luar negeri ya. Jadi kadang mereka apa namanya tidak membaca. Jadi tidak membaca maksudnya, jadi dari A sampai Z-nya tuh nanya gitu. Ini gimana sih? Nanya terus gitu. Terus, dan itu padahal benar-benar belum dibaca gitu. Ya, dan itu menyebalkan sekali. Kalau yang ditanya itu benar-benar ada di webnya Ada loh. di web itu. Kayak, Mem, LPDP itu apa? Gimana caranya? Berapa IELTS-nya? Hello, itu tuh bisa ditemukan, dibaca dulu gitu. Nah, pertanyaan saya biasanya, kalau dulu saya tanggapin semua, nah kalau sekarang lebih menanggapi yang serius. Serius itu dalam artian kayak, Mem, saya udah mencoba baca ini, saya perlu persiapan ini, bantu ya. Itu saya lebih welcome gitu. Nah, kayak sekarang yang konsultasi IELTS itu ada alumni SMA kita juga yang sekarang udah kerja di Jakarta. Nah, dia lagi, Mem, aku mau konsul IELTS ya, kalau Mem lagi sempat tolong dikoreksi. Itu kan maksud Mem kayak, oh oke, kamu udah baca gitu kan. Jadi itu menyenangkan sekali, karena sebenarnya tahapan beasiswa itu ada panjang sekali dan banyak orang itu kesulitannya yang tentu saja di pertama bahasa ya. Kayaknya Sarah pernah dengar ya tentang bahasa ya. Iya. Betul. Jadi kalau untuk beasiswa, kalau kamu mau keluar negeri, entah kamu S1 exchange student ataupun S2, terutama untuk gelar ya. Kalau untuk mendapatkan gelar itu S1 atau S2 itu pasti persyaratan bahasanya sangat tinggi. Entahkah itu TOEFL untuk ataupun entahkah itu ITP atau IBT, ataupun ada banyak jenisnya juga, kemudian IELTS, kemudian TOEIC kalau mau ke Korea. Nah, itu kalau kita mau degree itu tinggi, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya kayak Mem kemarin mau S2, tak nembaknya Inggris gitu, nembak Inggris itu IELTS minimal itu 6,5. Mem juga pernah iseng-iseng nyoba mau daftar ke Oxford, itu 7. Ya, kalau Oxford itu maunya 7. Jadi kalau IELTS kan ada 4 bidang, speaking, writing, kemudian reading and also listening, semuanya maunya 7 seperti itu. Nah, jadi itu yang paling susah. Kenapa saya bilang susah? Karena kita terutama di SMA Manggar ini kita belum pernah tes kan. Jadi kayak you guys never know gimana tesnya. Tapi saya sekarang bersyukur gitu. Tahun ini ada 2 yang ikutan tes. Salah satunya Diki kemarin yang saya antar ke Jakarta tes IELTS, kemudian ada Alex juga yang sudah mengambil inisiatif sendiri gitu seperti itu. Dan itu luar biasa menurut saya. Ya kan, karena IELTS itu bukan hanya susah perjuangannya tapi juga mahal ya. Ya, tes yang sangat mahal ya. Kalau apa namanya, untuk luar negeri itu ada namanya TOEFL ITP, itu agak murah 300.000. Kemudian ada TOEFL IBT ya untuk Amerika, khusus universitas di Amerika. Kemudian ada juga IELTS. Nah, itu dibayar menggunakan dolar USD ya. Biasanya sekitar 3 jutaan range-nya kurang lebih seperti itu. Kalau menurut Mem, kalau misalkan dari kita yang ada mau apply beasiswa nih, kan harus ada persyaratan tadi TOEFL sama IELTS-nya.
lebih milih IELTS atau TOEFL mendingan? Tergantung. Jadi tergantung negara mana yang mau kita Tujuh. tuju, betul. Jadi tetap baginya dua besar itu. Kalau kita mau ke Amerika itu TOEFL IBT ya, IBT ya yang ada speakingnya. Nah kalau yang TOEFL yang 300.000 membilang itu tuh namanya ITP. Tidak semua negara menerima itu ya. Nah kalau kamu mau ke Inggris, Singapura, kemudian Australia itu mereka menggunakan IELTS. IELTS. Iya, kalau ditanya mana ya it depends ya. Kurang lebih tesnya mirip-mirip ya. Mirip walaupun saya belum pernah ngetek IBT, saya sudah tes IELTS itu kayaknya udah 3 kali. Kemudian untuk tes ITP itu berkali-kali sampai lupa berapa kalinya gitu ya. Karena saking seringnya Saking seringnya saking ya, seringnya apply beasiswa Iya. seperti itu ya. Oke, Mem. Dari tadi kan kita udah ngomongin tentang beasiswa nih, perjalanan Mem, gimana cara ngedapetin beasiswa, dan kadang tuh ada siswa yang mau instan nih. Nah kalau gitu bisa nggak sih kasih tips dan trik untuk anak-anak SMA yang seangkatan Sarah mungkin yang sekarang yang gencar-gencarnya Udah mepet banget ya. udah mepet banget mau Oke. keluar dari SMA ini Oke. gitu, melanjutkan pendidikannya. Berapa bulan lagi ya? Berapa bulan lagi? 1 bulan lebih deh kayaknya. Oke, sebenarnya agak susah sih ya. Agak susahnya karena biasanya pada nyangkut di bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris. Iya. Di bahasanya Jadi sebenarnya, betul. Mam. Jadi kalau misalnya ditanya tips or trick itu untuk yang mau keluar negeri itu ada baiknya sebenarnya kalau dari kelas 10 gitu ya. Dari kelas 10 11 itu udah ready-nya ke sana. Jadi belajar bahasa Inggrisnya jangan cuma sekedar tugas Google Classroom dari Mem hari ini buat video ya elah itu doang gitu yang kamu kerjain, enggak gitu. Kalau kamu memang ada niatan pengen keluar, ada baiknya dari sekarang mulai belajar IELTS sendiri ya, belajar sendiri. Iya. Otodidak atau apa namanya berkumpul bersama teman-teman yang memiliki visi yang sama. Seperjuangan. Betul sekali. Teman-teman Iya, seperjuangan. saya ready kalau misalnya di TMM boleh nggak nanya sesekali bisa gitu. Tapi kalau harus nge-guide kamu gitu dari awal banget itu agak ribet gitu ya, agak susah. Tapi bisa kalau memang kamu memiliki komitmen itu. Jadi kalau ditanya tips and trick, yang pertama itu yang pasti niat dulu sih. Niat dan azam nih kayaknya. Jadi bukan hanya cuman sekedar niat, aku mau gitu, tapi azamnya juga tinggi. Jadi maksudnya kayak apa namanya? Niat yang dibarengi dengan usaha dan bener-bener sungguh-sungguh gitu, bukan sekedar niat. Iya, karena percuma kalau misalkan kita udah niat banget tapi nggak ada usaha. Betul, ya. Sama dengan Kan biasanya seperti gak itu, bakal, ya kan? iya. Bukan hanya ke luar negeri ya. Kalau lagi belajar bahasa Inggris aja, kalian tuh kalau lagi ngelihat orang ngomong bahasa Inggris gitu ya, atau ngelihat oh Nadila tuh lagi ke Amerika, yuk Iya. kita juga bisa nih kayaknya gitu kan. Terpacu ya, Betul, terpacu. tapi motivasinya bentar sekali gitu. Ibarat lilin gitu, blep mati gitu. Mati kan. Ya. Terus gitu. Sehingga niat atau tadi apa namanya rasa ingin tadi itu tidak dibarengi dengan usaha yang optimal untuk itu gitu. Apalagi waktu itu cepet banget kan ya. Misalnya Mem pernah janji nih ke Sarah, kamu kalau ada kesulitan nanya ya ke Mem atau namanya konsultasi. Terus Sarahnya nggak datang, Mem lupa gitu ya. Ternyata sudah setahun, ternyata kalian udah tamat gitu Udah kan. tamat, ya. Seperti itu saking cepatnya waktu gitu. Jadi kalau memang pengen arahnya ke sana, entahkah itu exchange student, entahkah itu nanti walaupun cuma S1 di UI kan mau masuk UI ya, S1-nya di UI. Exchange student dong, mahasiswa pertukaran. Kayak gitu loh, niatnya kan tinggi ya. Nanti S2-nya keluar. Kalau misalnya nggak dapet S1 keluar. Kalau memang mau S1-nya keluar masih bisa kok, ini tinggal beberapa bulan lagi dan sekarang sedang buka semua ya kabarnya. Buka semua. Ya betul. Kayak rata-rata beasiswa luar negeri pada buka semua. Beasiswa yang buka di awal tahun itu ya salah satunya Turki ya Bustari ya, untuk yang S1 ke Turki. Yang kemarin udah tutup tapi yang Turki. Oh gitu tanggal ya. 20. Jadi apa namanya? Nah, kalau memang bahasa Inggrisnya rasanya apa namanya pas-pasan, gunakan strategi, carilah negara yang tidak mensyaratkan itu. Walaupun jarang sekali. Kayak Jepang tuh, misalnya kamu mau ikut kalau untuk bukan Monbuko ya. Monbuko itu untuk guru yang S1 itu max kalau saya tidak salah, MAXT. Nah itu kalau tidak salah TOEFL itu tidak menjadi syarat kalau kamu punya sertifikat dalam bahasa Jepang. Seperti itu ya. Atau misalnya juga ke Korea. Sekarang lagi buka juga GKS kalau saya nggak salah, ada global. Jadi ada banyak banget beasiswa asalkan kamu mau nyari ya. Beasiswa itu sekarang tinggal kamu klik di Google dan itu ada banyak banget. Jadi kamu harus baca kemudian dimulai kayak gitu ya. Nah itu tadi kalau memang mepet
berat ya cari negara yang kira-kira kamu Bem aku bahasa Koreanya oke nih, ya udah cari beasiswa ke arah Korea sana gitu. Walaupun mereka juga mensyaratkan TOEFL. Itu kata saya istimewanya atau privilege-nya bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bisa dibawa ke manapun, Mana saja, bahkan ke dimanapun. negara yang tidak menggunakan bahasa itu, seperti itu ya. That's the privilege, atau mungkin itu salah satu kunci yang buat saya selalu lolos ya, karena bahasanya tinggi. Betul. Bahasa Inggris tuh udah jadi sehari-hari gitu loh, Mem. Ya, Bagian dari Mem gak sih? ya betul. Jadi Bagian dari kalau ditanya what is English to me, it has been a part of my life. Iya. Ya, maksudnya kayak bener-bener kalau cuma dibilang sehari-hari enggak gitu, tapi kayak itu nafas saya karena ya itu udah jadi pelajaran favorit saya gitu ya dari kecil gitu, dari SD, kemudian sudah saya dalami gitu dari dulu hingga sekarang, sampai sekarang pun masih gitu, masih belajar gitu. Dan apa namanya, saya bingung gitu kalau ada anak semansa gitu, apa namanya, rekan-rekan apa ini someone ya, Someone for you, someone for Someone you-nya for kita you. gitu yang apa namanya malas-malesan gitu belajar bahasa Inggris, karena apa namanya privilege-nya luar biasa ya, bukan hanya kamu bisa keluar negeri, kamu bisa dapat value yang lebih tinggi ya kan, kamu juga bahkan bisa dapat uang juga gitu ya kalau kita ngikut project-project yang berbahasa Inggris seperti itu. Ini Mem ada gak sih rencana mau lanjut ke S3 lagi ke luar negeri? Kayaknya udah sempat menjadi trending topik juga ya. Trending topik juga. Saya memang sekarang masih dalam tahapan, masih dalam tahapan mulu ya. Tahapan dari kemarin nih, ya. iya. Jadi sebagai salah satu penerima beasiswa Bubble Mengabdi, jadi itu beasiswa PNS atau ASN sebubble yang apa namanya yang dibantu istilahnya oleh pemerintah untuk berkonsultasi melanjutkan studi. Jadi saya salah satunya dari 6 orang sebubble, 6 orang, dan saat ini masih dalam tahap pengejaran beasiswa. Jadi saya tuh udah membuat CV berbagai bentuk, karena kan beda beasiswa, beda CV ya, beda personal statement, kemudian macam-macam motivation letter, minta recommendation letter kemana-mana gitu. Jadi ya kalau dibilang rencana, sudah berencana. Kemarin itu juga sebenarnya sudah sempat diterima sudah menghubungi salah satu profesor juga di Australia, di Perth. Itu sudah dibalas sebenarnya. Nah, cuman kendala pandemi, saya mulai galau nggak berkesudahan gitu ya. Kayak mulai agak malas gitu ya, mikir mau keluar gimana gitu ya. Kemudian juga sempat keterima juga di dalam negeri juga, sudah ada mendapat salah satu LOE dari dalam negeri. Cuman saat ini masih dalam proses. Entah itu dalam proses mengurus atau dalam proses berpikir. Pertimbangannya yang betul, dimana betul tuh? sekali. Banyak Panjang loh ini. ya, panjang banget ya. Soalnya S3 tuh lama. Ya, S3 bukan kayak S2 yang di Inggris cuma setahun gitu atau 2 tahun. S3 itu we talk about 4 years gitu, 4 tahun loh gitu, membahas hal yang sama. Jadi kayak oke, mikir Mikir dulu. Ya, tapi kalau misalnya ada yang mau bilang, "Mem, saya bayarin deh S3." Oke, langsung ya gitu. Aja Mem, gas. Enggak. Tetap ya mikir dulu. Iya, kan masih banyak yang perlu diurusin. Betul sekali. Nah Mem, kasih motivasi, boleh nggak sih minta motivasi buat Sarah, buat teman-teman dan buat seluruh anak SMA yang ada di Pulau Belitung ini? Boleh. Balik ke tadi sih, sebenarnya udah berapa kali saya bilang. Jadi kalau kamu punya rencana untuk menjadi cool dengan bahasa Inggris gitu ya. Jadi saya bilang menjadi cool karena kalau kamu jadi dokter pintar bahasa Inggris, it is your value. Kamu bisa baca jurnal dalam bahasa Inggris ya kan. Kamu mau jadi presenter bisa bahasa Inggris akan dipakai orang lebih, pasti statusnya berbeda dengan yang cuman bisa bahasa Indonesia seperti itu. Jadi if you have English as your skill, it will add more to your value. Jadi motivasi saya adalah yang pertama, kamu belajar bahasa Inggris deh dari sekarang. Jadi dari sekarangnya itu di rumah, apalagi BDR. Kalau saya dikasih waktu BDR seumur kalian, tuh kayak akan tiap hari deh ngedengerin video, ngedengerin audio musik maksudnya, ataupun nonton podcast yang berbahasa Inggris seperti itu ya. Di antara sela-sela saya belajar yang lain. Jadi kayak matematika belajar, tapi saya juga karena bahasa Inggris itu kan bukan cuman pelajaran doang, itu kan juga menjadi apa namanya semacam media kamu belajar toh. Apa namanya, pelajaran ekonomi, geografi atau matematika itu ada yang disampaikan podcastnya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau saya sarankan kalian belajar dong dari sekarang gitu. Belajarlah selalu, ini sebenarnya di kelas juga saya sampaikan hal yang sama. Belajarlah dari hal yang kamu suka. Jadi kalau kamu suka fisika, carilah jurnal-jurnal atau artikel berbahasa Inggris,
membahas fisika. Kalau kamu memang suka apa namanya sejarah, kamu bisa menemukan banyak sekali artikel berbahasa Inggris tentang sejarah. Kalau sejarah Indonesia itu biasanya Belanda ya, karena mereka pernah menjajah kita, otomatis di situ banyak di library-nya mereka seperti itu. Jadi start with English, tentu saja promosi saya selalu mulailah dengan belajar bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu nanti bisa mengantarkan kamu menuju banyak pintu. Oh ya, satu lagi untuk tadi kan Mem bicara soal LPDP ya. LPDP itu sekarang sudah ada untuk S1 juga. Jadi kalau kamu merasa kamu secara akademik bagus, karena kalau kita bicara soal beasiswa itu selalu akademik dulu nomor satu. Jadi selain bahasa Inggris juga penting, kemudian akademiknya penting. Akademik itu berarti rata-rata. Jadi kayak rata-rata nilai raportnya kamu berapa, seperti itu. Kalau kayak saya dulu mau S2 otomatis IPK-nya S1-nya berapa, seperti itu. Itu yang dicari, begitu kan. Nah, jadi belajar manfaatkan waktu, karena 3 tahun di SMA itu time indeed flies. Jadi kayak terbang begitu aja, tiba-tiba kamu udah mau tamat. Ya betul, ya kan nggak terasa ya, nggak terasa sama sekali, betul. Jadi belajarlah apapun yang kamu sukai, tambahkanlah bahasa Inggris sebagai salah satu hal penting yang harus kamu pelajari juga. Gitu. Jadi sebenarnya belajar bahasa Inggris itu gampang, yang penting kita ada kemauan dan ada niat. Ya. Gitu ya, awalnya itu dari rasa maunya dulu. Jadi kayak gini, makanya Mem kalau misal ngajar kelas 10 soal nanya kamu suka bahasa Inggris nggak? Nah mostly anak-anak akan bilang dengan mata kosong gitu ya, terus akan jawab senyum agak palsu gitu ya. Itu berarti nggak suka ya. Agak palsu. Iya betul. Iya saya buka dua tuh Mem. Iya betul. Saya udah ngajar berpuluh-puluh tahun, udah tahu ya ini beneran nggak nih anak ngejawab. Atau ada beberapa yang kelihatan gitu bersemangat. Nah sebenarnya bahasa Inggris ini agak ribet gitu. Kalau kamu sudah tidak suka dari jenjang sebelumnya gitu kan, sudah tidak suka di awal, itu makin tidak suka gitu. Jadi sebenarnya saya selalu bilang gini, kalau kamu nggak suka, buang dulu rasa nggak sukanya. Jadi kayak try to love it, try to like it first. Jadi kayak sukain dulu, cintain dulu. Sama kayak kamu dengan gebetan gitu ya. Kalau kamu suka kan kamu ngecek WA dia terus gitu ya, ngeliatin muka dia terus. Online gak sih? Kalau online langsung di chat. Betul. Bener. Apa namanya bucin gitu ya. Bucin iya. Ya, Nah, saya mau kalian bucin juga terhadap bahasa Inggris. Jadi nggak apa-apa ya. Bukan cuman bucin gebetan, tapi bucin juga tuh bahasa Inggris. Rugi soalnya kan bucin gebetan itu oke lah, itu plus tambahan gitu ya. Tapi kalau kamu bucin ke bahasa Inggris, nanti kamu ada manfaatnya buat kamu seperti itu ya kan. Apapun profesi yang akan kamu pilih atau jurusan apapun yang kamu pilih, kamu tetap akan ketemu kata saya ya. Apalagi untuk siswa-siswa yang memang pengen ke luar negeri gitu, bukan hanya sekedar jalan namun juga belajar di negeri yang lain. Itu luar biasa loh belajar di luar negeri itu. Pengalamannya sangat luar biasa sekali menurut saya, karena kita belajar sistem pendidikan yang baru gitu ya. Walaupun saya sudah pernah ke Amerika, ketika saya ke Inggris beda lagi gitu. Sistem pendidikannya tetap berbeda. Kemudian ngapa sih Mem suka banget gitu ya cari beasiswanya ke luar negeri, karena dengan sistem pendidikan yang seperti itu saya belajar banyak hal, dan itu biasanya dari sumber pertama. Jadi ketika S1 misalnya Mem baca buku bagaimana cara mengajar bahasa Inggris. Nah, waktu di Inggris saya ketemu langsung dengan penulisnya. Langsung ketemu nih. Iya, kan dari sana. Bener. Kita bisa ngobrol langsung gitu kan, kita ngasih insight gitu. Mengajar bahasa Inggris di negara yang tidak menggunakan bahasa Inggris itu susah gitu. Tugas saya itu emang sebenarnya susah sekali gitu ya, karena kalian tidak berbahasa Inggris di luar sekolah kan. Kalian hanya belajar bahasa Inggris tuh pada saat plek di sekolah. Pada saat jam pelajaran bahasa Inggris. Betul. Jadi berapa menit itu cuman. Jadi kayak sekitar berapa menit ya? Kalau secara ini 2 kali 45 menit ya di kelas. Itu yang kalian spend time untuk bahasa Inggris. Jadi ya wajar gitu kalau kalian tidak berhasil untuk mastering bahasa ini begitu. Ada nggak sih best moment Mem pada saat pembelajaran di luar negeri itu? Kan beasiswa nih, belajar di luar sana, di luar negeri itu gimana tuh? Best moment yang pernah Mem alamin itu apa? Best moment ya, I should say one of the best moments, karena mostly semuanya best moment. Best one aja Mem. Iya betul. Oke, kalau disuruh memilih yang harus saya bilang adalah
Untuk S2 kemarin itu saya ketemu dengan guru-guru dari banyak negara gitu kan, karena jurusannya memang MA Teaching English as a Foreign Language, otomatis di kelas itu beragam sekali. Jadi guru-guru dari Jepang, dari China, kemudian dari Turki gitu, dari berbagai negara yang memiliki masalah yang sama. Intinya kan kita sekolah itu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ya itu yang disebut dengan riset. Oke. Nah jadi best moment bagi saya begitu. Jadi ternyata nanya kan, kalau di Jepang belajar bahasa Inggrisnya berapa jam? Ada yang bahkan di sekolah salah satu teman saya itu kayak 8 jam satu minggu gitu loh. 1 minggu 8 jam. Di tempat saya 2 jam loh, dan anak-anaknya pinter banget gitu ya. 2 jam doang belajar. Pinter kayak banget gitu, emang. Kayak gitu. Jadi itu yang menurut saya paling best moment banget di antara best moment lainnya. Karena best momennya itu pasti sangat-sangat banyak. Betul banyak. Sekali. Kayak setiap saat mungkin itu merupakan best moment bagimu. Iya betul. Yang mungkin nggak tahu saya ya, kalian anak generasi sekarang sepaham atau enggak. Iya. Saya tuh paling suka ke luar negeri itu kenapa? Apalagi kalau di salah satu university yang bagus ya, yang prestisius, maka library-nya, I love the library. Mungkin kalian akan gitu ya, library sini aja kalian jarang masuk gitu ya, atau sekali doang pas ngambil buku, kemudian balikin buku 2 kali ya berarti. Iya. Oke. Itu juga buku pelajaran. Iya betul. nggak ngelirik gitu ya dengan buku. Nah saya termasuk salah satu yang memang suka banget baca dari SMP, emang tempat tinggalnya di library. Kemudian SMA juga seluruh buku di SMA itu udah pernah saya baca. Nah jadi ketika ke luar negeri itu that was my apa ya istilahnya, healing kata kalian ya sekarang ya. Healing banget gitu. Jadi kayak pas ngelihat bangunan library-nya misalnya 7 tingkat, 7 tingkat itu semuanya buku gitu. Nah kalau di Inggris tidak hanya buku cetak, namun juga dalam bentuk e-book. Jadi kayak komputer di berbagai sudut atau di berbagai ada, daerah. Betul. Jadi kita bisa mengakses semua jurnal-jurnal terbaru. Kalau udah bicara jurnalnya udah makin pusing ya. Apa namanya? Jadi salah satu enaknya menjadi mahasiswa di luar itu kita mendapat akses untuk bisa mengakses seluruh jurnal berbayar. Kalau setelah pulang nggak bisa lagi karena harus bayar, dan itu mahal banget gitu ya, untuk membaca karya-karya terbaru dari orang. Jadi the library was awesome. Keren banget Mem. Iya betul. Ya doain Mem. Amin. Doa apa Doain nih? apa Oke. Jadi buat teman-teman yang mau daftar beasiswa ke luar negeri itu beasiswanya sangat-sangat banyak terbuka. Betul. Apalagi di bulan-bulan sekarang ini karena dari berbagai instansi udah punya cabang-cabang sendiri ya Mem, untuk mempermudah bagi siswa-siswa yang pengen ngelanjutin S1-nya di luar negeri. Khususnya anak kelas 12 yang bentar lagi kita bakalan lulus. Nah, oke Mem, terima kasih banyak atas kesempatan, atas waktunya hari ini. Karena salah tahu Mem juga merupakan orang yang sangat sibuk, yang mempunyai sangat-sangat banyak proyek yang sedang dilaksanakan sekarang. Oke. Makasih banyak udah datang di podcast Storio kali ini. Sama-sama. Mungkin Mem bisa bantuin promosi podcast kita. Oh boleh ya? Boleh Mem. Oke. Baik untuk seluruh yang menonton, baik itu siswa-siswi SMA Negeri 1 Manggar ataupun siswa-siswi penggemar dari SMA atau SMK lainnya, atau mungkin SMP juga ya, silakan di like kemudian di subscribe ya. Di subscribe apa nama channelnya? Someone for you. Someone for you. Jangan lupa ya. Jangan lupa komen juga nanti kalau misalkan kita udah tayang. See you guys. Bye bye. Bye bye.